fokus penelitian itu penting ya, kan dari fokus penelitian itu kaitannya akan nanti ke rumusan masalah. Jadi setidaknya harus ada distribusi kecil yang bisa saya berikan terkait ilmu saya seperti itu. Walaupun kita expert, tidak boleh mengkondisikan semua orang yang kita hadapi itu expert. Biar kamu tidak tersesat juga nanti pas penelitian. Jadi pada intinya proposal Rizky ini layak untuk diteruskan. Selamat untuk Rizky. Jadi langsung saja untuk association rule mining itu seperti apa cara kerjanya. Nah, kita awali dengan pengertian atau konsep association rule mining. Apa yang dilakukan pada association rule mining ini? Kita selalu berangkat dari definisi terlebih dahulu. Ada tabel yang berisikan transaksi ya. TID itu adalah transaction ID. Masing-masing transaksi ID ini ada item yang dibeli. Maka yang akan dikerjakan oleh association rule mining adalah find rules, temukan aturan that will predict the occurrence of an item based on the occurrences of other items in the transaction. Oke? Kita akan membicarakan terkait tentang predict the occurrence satu item ya, an item based on occurrences of other items in the transaction. Oke? Jadi yang dilakukan adalah kita ingin melakukan prediksi kemunculan dari suatu item berdasarkan occurrences itu adalah kemunculan dari other items. Item ini tidak hanya satu ya, karena di sini ada S-nya yang menandakan bahwa item itu banyak dan beragam. Di sini yang ingin kita prediksi itu adalah satu item, tapi yang kita pakai dasar untuk prediksi adalah banyaknya kemunculan atau banyaknya transaksi yang mengandung item-item lain. Saya ulangi sekali lagi, yaitu yang diprediksi adalah satu item, sedangkan yang digunakan untuk memprediksi itu adalah kemunculan atau transaksi yang meliputi item-item lainnya. Nah, contohnya di sini ada jika diaper maka bir. Jadi contoh sederhananya, jika ada seseorang yang membeli diaper, maka dia juga akan membeli bir. Nah, contoh yang kedua, jika milk dan bread, maka eggs coke. Jika seseorang itu membeli susu dan roti atau milk and bread, maka orang itu juga cenderung akan membeli telur dan coke. Contoh yang ketiga, jika orang membeli beer and bread, maka dia juga kemungkinan akan membeli milk atau susu. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana aturan asosiasi ini didapat seperti itu ya? Association rule ini didapat dari data yang kita miliki. Oke, tentu saja aturan-aturan ini atau rule-rule ini jika melihatnya secara kasat mata langsung ke tabel, maka tidak akan mungkin bisa mendapatkan rule-rule ini ya, karena datanya itu tidak sederhana seperti ini. Harus melihat keseluruhan data transaksi yang ada atau item-item yang dibeli seperti itu, yang dibeli apa, kemudian cari kesamaan antara transaksi-transaksi yang berketerkaitan seperti itu. Tapi jika kita menggunakan yang namanya aturan asosiasi atau association rules, maka pekerjaan yang saya bilang tadi yaitu adalah meneliti dari data item-item satu dengan item yang lain, yaitu pekerjaannya sangat lama sekali. Maka itu akan dikerjakan secara otomatis ya oleh algoritma association rules. Jika kita diberikan sebuah data transaksi seperti ini, maka kita bisa diharapkan untuk mendapatkan rumus aturan-aturan association rules ya, dimana kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi algoritma association rules bisa menemukan itu untuk kita.